Ini dia 4 kapten legendaris yang membawa PSMS juara. Jangan lupa share dan subscribe video ini ya kawan-kawan. Siapa bang? Sosok kapten legendaris pertama itu bernama Ramlan Yatim, Wak. Beliau ini dari tahun 50-an awal sampai 50-an akhir menjadi kapten PSMS bersama abangnya juga di situ. Jadi dua batu orang ini di PSMS dan berhasil membawa PSMS di posisi runner up Kejurnas atau waktu itu divisi utama Perserikatan PSSI tahun 1954 dan 1957. Ramlan Yatim juga sukses memimpin rekan-rekannya membawa Sumut meraih medali emas sepak bola PON 1953 dan 57. Ramlan Yatim pula nih, Wak, yang sukses memimpin rekan-rekannya naklukin klub-klub besar Eropa dan Asia sampai akhirnya PSMS dapat julukan The Killer. Ramlan Yatim dan abangnya, Ki Ramli Yatim dan M. Rashid juga adalah bagian dari skuad timnas Olimpiade Indonesia yang tampil di Olimpiade Melbourne 1956. Die Karl-Marx-Stadt traf Olympia-Fußball-Auswahl Indonesiens auf Ländermannschaft der DDR. Angriff der DDR 11 über den Rechtsflügel. Dan Ramlan juga merupakan salah satu skuad timnas yang berhasil meraih perunggu di Asian Games 1958. Udah lewat lah ya kan tahun-tahun 50-an, masuk ke tahun 60-an, ada sosok kapten bernama Muslim yang berhasil membawa PSMS menjadi juara di Liga Kejurnas tadi yang tadi disebut divisi utama Perserikatan PSSI pada tahun 1967. Ya pastinya si kapten yang bernama Muslim ini juga bersama dengan skuad yang cukup tangguh dan kuat dan skuad-skuad yang senior tahun 50-an, salah satunya adalah Sukiman, yaitu pemain PSMS yang bisa dikatakan senior di tahun 50-an. Sebagai kapten tim dia mampu lah kerjasama sama senior-seniornya kayak Yuswardi, Ipong Silalahi, Zulkarnain Pasaribu, Sunarto, Zulham Yahya, Aziz Siregar, dengan bintang muda seperti Tumsila, Roni Pasla, Sarman Panggabean, dan Wibisono. Sampai akhirnya berhasil orang ini menjuarai Kejurnas PSSI 1967 itu. Nggak cuma itu, ada juga salah satu kompetisi yang bergengsi di Asia pada saat itu di Bangladesh yang disebut dengan Aga Khan Gold Cup. Itu di tahun yang sama, 1967. Yang ketiga ada Sucipto Suntoro. Nah, ini di tahun 1969, masih di Kejurnas PSSI ya. Dan Sucipto Suntoro ini juga bersama beberapa pemain bintang dan yang berasal dari klub Pardedetex. Jadi dulu ada nama klub profesional namanya Pardedetex, diisi dengan tim-tim yang cukup kuat, cukup tangguh, dan merupakan anggota klub PSMS waktu itu. Yang akhirnya rata-rata pemainnya itu main di PSMS untuk mengikuti Kejurnas PSSI dan akhirnya menjuarai Kejurnas di tahun 1969. Pardedetex Asia merupakan salah satu klub profesional pertama yang ada di bumi Nusantara. PD Pardedetex sang penggagas mulai membangun tim kebanggaan masyarakat Minang ini di tahun 1967. Sucipto Suntoro, M. Basri, Abdul Qadir, Krisdianto, Andi Lala, dan Eri Suwanto adalah sederet legenda sepak bola Indonesia yang pernah berumput di Pardedetex. Jadi waktu itu bisa dibilang adalah perpaduan bintang-bintang nasional dengan anak-anak Medan kayak Yuswardi, Roni Pasla, Tumsila, Sarman Panggabean, Sunarto, Ipong Silalahi, Samsudin. Ini buat PSMS jadi the dream team. Ya pasti dengan Sucipto Suntoro ini sebagai kapten, lalu sukses juga meraih juara Kejurnas PSSI 1969, membawa Sumut meraih medali emas PON di 1969 juga, dan membawa PSMS lolos ke semifinal Asian Club Championship atau AFC Championship Cup 1970 di Teheran. Bahkan pada PON 1969, Sucipto Suntoro sebagai kapten tim PON Sumut berhasil menjadi top skor dengan mencetak 16 gol yang berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh seniornya di PSMS dan tim PON Sumut. Dan tim PON Sumut, Yusuf Sregar yang mencetak 15 gol pada PON 1953. Dan yang keempat adalah Sukiman, atau waktu itu orang-orang menyebutnya dengan panggilan Lele. Nah, jadi PSMS yang digawangi oleh pemain-pemain yang
Bisa dikatakan bintang dari Pardede Tex sebelumnya itu mulai ditinggal oleh pemain-pemainnya karena kembali ke Pardede Tex kecuali Anwar Ujang, dan tapi tidak membuat PSMS ini jadi semakin lemah. Malah di tahun 1971 dengan Sukiman alias Lele ini, PSMS kembali menjuarai Kejurnas PSSI di tahun 1971. Sebelumnya pada 1967, dirinya ini adalah kapten kedua setelah si Muslim yang tadi. Kemampuannya yang hebat sebagai palang pintu lini belakang PSMS membuat dirinya menjadi sosok yang penting untuk memotivasi rekan-rekannya selama pertandingan. Sukiman sebagai kapten PSMS juga sukses membawa PSMS meraih juara Suharto Cup 1972, Marah Halim Cup 1972, dan 1973, serta Jusuf Cup 1974. Iya, itu aja video kali ini tentang 4 kapten PSMS legendaris yang berhasil membawa juara atau berprestasi selama mereka menjadi kapten. Masih banyak yang lainnya, nanti kita ceritain di episode berikutnya. Agak-agak kalian subscribe lah dulu sedikit kan, agak-agak di komen sedikit, share ke kawan kalian ya. Selalu kalian di boncengan.